berdiri. Kalau tidak berdiri, ya duduk. Kalau tidak duduk, ya baring. Sudah tidak ada. Selebihnya kita aktivitas apa? Selain dari 3. Tidak ada, ya cuma 3 itu. Karena itu, jika data menunjukkan demikian, berarti tidak sia-sia kita membicarakan kalau itu sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran. Jadi data apa saja, kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, tinggalkan saja, itu nanti jadi sia-sia. Karena yang valid itu cuma Quran. Data apa saja, itu kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, tinggalkan saja itu, nanti sia-sia. Karena yang valid itu Al-Quran. Nah, ketika kita dapatkan, ternyata data yang ada dalam kehidupan kita, aktivitas kita ya cuma 3. Berdiri, duduk, baring, qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Kalau dalam keadaan seperti ini kita ingat Allah, atau kita menyebut Allah, atau kita ingat lalu menyebut, atau kita menyebut karena kita ingat, maka disinilah yang kemudian menjadi hidup itu semakin hidup. Dan hati kita akan selalu hidup. Itu namanya ihya'ul qalb. Inti tazkiyah. Kenapa harus zikrullah? Karena hanya zikrullah itulah yang kemudian mengantarkan kita semuanya tidak sampai melakukan dosa. Orang melakukan dosa itu karena tidak ingat Allah. Orang tidak ingat Allah pasti melakukan dosa. Kenapa dosa terjadi? Karena tidak ingat Allah. Kenapa tidak ingat Allah? Ya karena dia melakukan dosa. Ya muter di situ saja. Nah, ketika kita mengingat Allah, maka tidak berlaku dosa, inilah iman kita akan bertambah. Naik terus. Tapi begitu kita tidak ingat Allah, maka iman terbalik. Habis. Turun. Naudzubillah. Dalam kondisi seperti ini, manusia kemudian mengakhiri hidupnya. Jadi sekali lagi, kapan manusia itu berdosa? Ketika dia tidak ingat Allah. Apa kerpeannya? Kerpean kita adalah sabda Rasulullah SAW ketika mengatakan bahwa la yazni zanin hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang beriman itu identik ingat Allah. Identik ingat Allah. Kalau tidak ingat, maka akan terjadi namanya kemaksiatan seperti zina. Tidak mungkin orang ketika berzina, saat dia berzina, dia beriman. Tidak mungkin. Itu data valid. Dilanjutkan. Wala yasriqus sariq hina yasriq wa huwa mu'min, kata Rasulullah. Atau kama qala. Tidak mungkin orang ketika mencuri, mengambil sekecil apapun barang yang bukan miliknya, ketika dia mencuri, dia beriman. Tidak mungkin. Karena ketika terjadi kemaksiatan, tidak akan bersatu namanya maksiat dengan iman. Tidak pernah. Ketemu tidak pernah. Apalagi ngumpul. Ketemu tidak bisa. Karena identik iman itu adalah mengingat Allah. Maksiat itu tidak mengingat Allah. Tidak mungkin ketemu. Itu kerpean kita. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga perawi yang lain. Jadi tidak mungkin. Nah, dari sinilah yang kemudian puncak dari tazkiyah, membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, itu adalah mengingat Allah. Nah, mudah-mudahan kita juga dalam duduk-duduk kita ini terus terantarkan untuk mengingat Allah. Apalagi di rumah-rumah Allah. Agar kepaan malaikat, kepaan sayap-sayap malaikat itu meliputi kita semuanya. Sehingga rahmat Allah itu diturunkan pada kita. Ini yang kita harapkan. Begitu pula
di pagi-pagi seperti ini, doa Rasulullah berlaku sampai kiamat. Allahumma barik fi ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkailah umatku di pagi harinya. Alhamdulillah kita sudah bangun sebelum subuh, ya. Sampai sholat subuh kita tunaikan, dan kemudian disaksikan oleh para malaikat. Nah, ketika kita antarkan diri kita untuk mengingat Allah, saat itulah kemudian iman kita akan bertambah. Terus bertambah. Yazid, rise up, terus. Itu. Begitu tidak mengingat Allah langsung turun. Nah, inilah naik turunnya, fluktuatifnya iman itu sangat tergantung kepada zikrullah. Pesan Rasulullah SAW kepada sahabat Mu'adz Ibnu Jabal yang sekarang juga pesannya untuk kita. Jangan lupa di belakang setiap sholat, ya, mengakhiri sholat, baru para ulama berbeda pendapat dengan dua. Doa ini bisa dibaca sebelum kita salam. Jadi sebelum salam, fil alamina innaka hamidum majid. Sebelum salam kita baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini sebagian para ulama mengatakan bahwa doa ini dibaca setelah salam. Monggo, silakan dibaca, bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Dalam sholat, pesan Rasulullah jangan lupa. Berarti kalau jangan lupa harus ingat terus. Intinya tiga tadi. A'inni, tolong aku wahai Allah, tolong aku wahai Allah, ala dzikrika, untuk selalu mengingatmu, karena dengan mengingatmu tidak akan terjadi dosa. Wa syukrika, syukur itu aslinya adalah taat. Dengan ketaatan maka tidak terjadi dosa. Wa husni ibadatika, dan kalau kita beribadah, ibadah yang baik. Ibadah makan yang baik. Bagaimana makan dan minum untuk jadi ibadah? Ikuti ajaran Rasulullah untuk kita ingat Allah. Bagaimana caranya? Makan dan minum pakai tangan kanan. Samillah, sebut nama Allah. Air yang kita minum, butiran beras yang sudah menjadi nasi yang kita makan, setiap butiran dari tepung yang kita makan pada makanan, itu akan menjadi saksi atas kita semuanya ketika Allah memberikan kesempatan kepada mereka semuanya untuk berbicara. Alladzi antaqa kulla syai'in, kata Allah, yang nanti seluruhnya itu diberi kesempatan untuk berbicara. Saatnya berbicara. Baju kita akan berbicara. Kenapa kamu dulu dipakai? Ya Allah, saya dulu dipakai itu dengan namamu. Masukkan tangan kanan dulu, terus ketika melepas pakai tangan kiri. Benar, saya menjadi saksi. Baju kita menjadi saksi. Sandal kita menjadi saksi yang kita injak setiap hari. Benar ya Allah, saya bersaksi. Saya dipakai itu kaki kanan dulu dimasukkan. Ketika saya dilepas itu kaki kiri dulu dilepas. Saya menjadi saksi ya Allah. Sandal. Saya menjadi saksi ya Allah. Aku air. Aku diminum atas namamu. Sesuai dengan aturan Rasulmu. Terus. Nah, inilah pentingnya, saya katakan, puncak dari tazkiyah, kesucian diri, itu adalah zikrullah. Jadi zikrullah itu kadang juga memutar tasbih. Subhanallah, 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 Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, astagfirullah, astagfirullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu juga
Itu yang tadi saya sampaikan, kenapa saya sebut zikrul am dan zikrul khas. Zikir secara umum dan zikir secara khusus. Nah, kalau ucapan ini subhanallah, 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 suci Allah, maha suci Allah, tapi di hatinya masih keraguan, temena gitu. Nah ya ini enggak boleh. Berarti belum sempurna zikirnya. Atau ketika kita mengingat Allah, tahu ini bukan milik kita, ya jangan dikonsumsi dulu sampai ini adalah berhak untuk kita konsumsi. Sebab dia juga menjadi saksi, dia nanti akan berkata, aku belum sah menjadi miliknya, tapi dikonsumsi. Aku dikonsumsi, tidak sampai separuh, terus aku dibuang. Dia akan bicara. Aku disia-siakan, hanya disedot sedikit kemudian dibuang. Dia akan bersaksi atas Allah ketika ini diberi kesempatan untuk berbicara. Alladzi antaqa kulla syai'in. Dan Allah Maha mampu untuk menjadikan segala sesuatu bisa bicara nanti ya pada waktunya. Nah, kalau sekarang bisa bicara lah kenaan kita. Terus di mana letak iman dan akal kita? Ini sudah diberitahu oleh Allah ini. Nah, kalau kemudian sekarang air itu biasa kita tinggalkan, aduh, tolong aku belum dihabiskan. Nah, misalnya begitu. Lah kenaan kita. Tidak berlaku iman dan akal kita. Makanya sekarang waktunya ujian. Kita buka kerpean kita di surah Al-Ankabut. Ayat-ayat yang pertama, Alif Lam Mim, hasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Tidak mungkin orang mengatakan saya beriman ya Allah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus saya yang mengatakan begini dibiarkan begitu saja beriman? Tidak. Kita akan diuji. Benar enggak imanmu? Temenan atau enggak imanmu? Lah inilah yang kemudian yang mendampingi kita adalah fungsi dari zikir tadi itu. Ibu-ibu masak, ketika masukkan bumbu, insya Allah mudah-mudahan ini masakan ini kemudian dimakan jadi daging, dagingnya dipakai untuk ibadah. Mudah-mudahan masakan ini masakan yang sehat, nanti dimakan dengan kesehatan itu dipakai untuk ibadah. Wah, itu sudah banyak sekali jasanya. Nah, itu juga zikrullah. Begitu pula ketika kita keluar dari rumah saja, untuk apa? Kita mau pergi kemana? Ingat, kita keluar rumah itu, kita tidak tahu apakah itu menjadi akhir dari kehidupan kita atau masih berlanjut. Tidak tahu kan? Makanya setiap keluar rumah Rasulullah sudah mengajarkan, Islam sudah mengajarkan dari A sampai Z. Kalau itu awalnya A, akhirnya Z. Islam mengajarkan dari sejak lahir sampai meninggal innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Semuanya per detik itu Islam sudah mengajarkan. Maka kalau kita misalnya zikrullah, kita tidur sepakat berapa jam, Mbak? 4 jam atau kurang? Ya antara 4 atau 5 jam. Ya, kita mulai tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3 bangun. Ya 5 jam lah itu. 5 jam ini dikelompokkan dalam satu pekerjaan yang selama 5 jam ini kita tertulis untuk mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Apabila sebelum kita mati laporan dulu, ya Allah lapor, bismika Allahumma ahya wa amut. Selesai kan? Kita tidur 5 jam sampai bangun jam 3. Alhamdulillah. Begitu kita alhamdulillahi mengawali hidup, maka 5 jam sudah jadi ibadah. Dari 24 jam, 5 jam sudah jadi ibadah. Sisanya berapa? 19 jam. Kita keluar rumah bekerja berapa jam? 8 jam kerjanya. Perjalanannya
kumpul-kumpul katakanlah misalnya kerja 9 jam lah. Perjalanannya setengah jam berangkat, setengah jam pulang. 9 jam. Ya, 9 jam. Bagaimana 9 jam ini mengkondisikan kita dalam keadaan mengingat Allah? Mulailah keluar rumah dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billah. Malaikat sudah menjamin atas izin Allah kufita wa hudita wa tanaha anhu syayatin. Dicukupkan, diberi petunjuk dan dijaga dari setan kalau keluar rumahnya bismillahi tawakkaltu 'alallah. Yang terjadi apapun setelah keluar rumah dalam keadaan zikir kepada Allah. Di tengah jalan terjadi apa-apa, dalam keadaan zikir kepada Allah, maka sampai ke tempat tujuan atas izin Allah. Jika memang berakhir saat itu masih dalam keadaan zikir kepada Allah, karena diawali tadi dengan bismillahi tawakkaltu 'alallah. Jadi dalam satu kelompok atau di dalam satu susunan pekerjaan, apabila itu terakumulasi seperti itu. Keluar rumah, naik apa? Kendaraan. Naik kendaraan juga, aku secanggih apapun sebagai sopir tidak akan bisa menjamin keselamatan itu. Jaminan hanya milik Allah. Makanya kemudian diajari paling pendek, subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Aku tidak bisa membuat perjalanan ini untuk bisa sampai tujuan, tidak bisa ya Allah. Kecuali intervensimu atas apa yang aku lakukan sehingga aku bisa sampai ke tempat tujuan. Berapa jam perjalanan? Setengah jam. Selama setengah jam itu juga dalam keadaan zikrullah. Jika berakhir di saat itu, maka saat itulah mengakhiri dengan husnul khotimah. Ya inilah yang disebut dengan husnul khotimah. Karena selalu mengingat Allah. Bukan setiap detiknya komat kamit. Nggak harus begitu. Begitu juga iya, tapi tidak harus begitu. Karena kita tidur nggak bisa kita komat kamit. Kalau sudah merem-rem ya sudah. Selesai. Tapi karena kita awali dengan laporan bismika Allahumma ahya wa amut. Lalu setelah itu kita hidup lagi. Alhamdulillah, maka 5 jam itu tuntas sudah kita selesaikan dalam keadaan berzikir. Karena itu kalau kongko-kongko, jagongan, cangkruan, berapa jam? Nah, ya itu, yes. Sak suwe-suwe ini. Kalau sholat aja, biasanya terawih 15 menit kok kesuwen didik. Meneh gak usah ngundangi kumane kesuwen salate. Nah, salat aja gremeng. Kalau sudah cangkruan, jagongan, itu dimulai dari habis isya. Tahu-tahu, jam 1, ngono ae sik tambah. Nah, sampai sahur. Nah, terus berapa jam itu? Kalau tidak dipakai mengingat Allah, disitulah sia-sianya hidup. Maka shadaqallahul azim al-qail wal asri innal insana lafi khusrin. Ya benar kata Allah. Rugi. Nah, inilah kemudian pentingnya zikir itu. Bisa dalam satu kelompok, ya, dalam satu paket pekerjaan, bisa juga dalam detik-detik itu kita pakai untuk mengingat Allah. Bisa. Dan ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Inilah yang kemudian kita bisa mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah, bahwa seluruh hidup kita untuk ibadah, ya bisa kalau kita kelompokkan begitu. Setiap detiknya kita pakai untuk ibadah.
1 jam menunggu Isya. Setelah maghrib, kita duduk di masjid. Mungkin kita baca Al-Quran, mungkin kita juga berzikir, atau bahkan misalnya ngantuk. Nah, sudah menunggu waktunya Isya kurang berapa ini. Nah, gitu. Sudah. Nah, jika terjadi sedemikian rupa, Allah sudah menulis selama kita menunggu waktu Isya tadi itu dalam keadaan sholat. Berarti 1 jam kita sholat. Sholat apa 1 jam? Ya, mudah-mudahan kita pernah mengalami sholat 1 jam. Sholat loh, 1 jam itu sholat terus itu. Kalau enggak, ya dapat pahalanya sholat 1 jam. Ya menunggu waktu sholat berikutnya, dan kita dalam keadaan tidak bermaksiat. Maka tertulis sholat terus. Kalau sholat 1 jam, berdiri Allahu Akbar, habis Fatihah kita baca juz 1, selesai 1 jam. Ya. Nah itu kalau secara prakteknya Allah sediakan pahalanya. Nah ini artinya dalam sebuah akumulasi. Sekali lagi saya akhiri begini. Mengingat Allah itu sebagai kunci dari kita membersihkan hati kita, membersihkan akal pikiran kita, membersihkan jiwa kita, tazkiyah. Dari seluruh praktek ibadah apapun, itu zikrullah. Kita baca Al-Quran, zikrullah. Kapan kita mengingat Allah? Bisa didampingi dengan Quran terjemah, bisa juga mengingat tentang tata cara membaca Quran. Quran itu berbahasa Arab, tetapi membaca bahasa Arab tidak perlu seperti baca Quran. Nah, berarti ibadah di situ zikirnya per huruf. Kalau huruf itu dibaca alif, ya pakai f. Berarti bibir bawah saja yang ikut, bibir atas standby. Berarti begitulah kita dapat. Tapi kalau bibir atas ikut-ikutan alif, lah ya ini yang kemudian tidak mengikuti tata cara. Kalau tidak mengikuti tata cara, maka disinilah zikirnya sudah kualitasnya berkurang. Ya kalau alif, ya alif, bibir atas nggak usah ikut. Kalau bibir atas ikut jadi alif. Alif lam mim, zikirnya jadi berkurang. Ya. Nah, apalagi kemudian ain jadi ngain, ghairil maghdubi alaihim. Nah, ini juga sudah jadi berkurang. Karena itu kita berlatih. Tidak ada orang yang kemudian sudah pinter ataupun mau pinter atau pengen pinter kecuali berlatih. Karena Al-Quran itu untuk melatih. Dengan melatih apa yang meluncur dari lisan kita, inilah zikir dengan menyebut huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran, yang terangkai di dalam kata-kata, dan kata terangkai di dalam satu kalimat, yang dihitung per huruf, bukan per kata, bukan per kalimat, bukan per ayat. Inilah zikrullah dengan Al-Quran. Ya. Sedang nyetir, ya mungkin kulhu bolak-balik kan dapat. Kenapa harus bengong? Tadi sudah dimulai Bismillahirrahmanirrahim, sudah dimulai Subhanalladzi sakhkhara lana hada. Maka disitulah iman kita meningkat tatkala nyetir. Iman kita meningkat tatkala kita mungkin ibu-ibu masak atau kita masak. Iman kita meningkat tatkala kita dandan, memperbaiki apa, atap atau apa, mobil apa. Jadi terus kita meningkatkan keimanan dengan zikrullah. Inilah diantara konsep puncaknya sebuah tazkiyah untuk menghidupkan ihya'ul qalb, menghidupkan hati dengan zikrullah. Saya kira demikian jamaah sekalian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini untuk mengingatkan diri kita semuanya, saya, para jamaah sekalian, nanti bersama keluarga dan anak keturunan kita,
supaya kita terus-menerus meningkatkan keimanan kita dengan cara tadi itu. Ya, begitu ingatan terhadap Allah, zikrullah itu tidak bersama kita, sudah ndak ada makna dan ndak ada harganya diri kita. Mau seganteng apa, secantik apa, segagah apa, sekaya apa, setinggi apa jabatannya, bias ndak ada harganya kalau tidak mengingat Allah. Ndak ada harganya. Harga kita itu ketika mengingat Allah. Nggak mengingat Allah, nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Nah, inilah pentingnya supaya kita berharga di hadapan Allah. Mahal sekali. Dan Allah membeli dengan mahal juga. Oh, kita ciptaannya kok dibeli, ya itu urusan dia. Dia menciptakan tapi dia membeli ciptaannya. Kalau kita ya aneh, bagi Allah ya enggak. Kita menciptakan komputer kok, komputer kita beli sendiri. Ya harusnya kita jual kan? Enggak. Allah menciptakan kita, Allah membeli kita. Ya. Nah, itu cara Allah. Dan itulah kemudian hiburan bagi kita yang diberikan oleh Allah. Terhibur kita. Allah engkau ciptakan aku jual diriku untukmu. Aku jual ya. Ya tergantung kita mau menjual dengan harga murah atau dengan harga mahal. Kalau dengan harga mahal, ya ingatlah Allah. Gitu. Baik, kerpean terakhir sebagai penutup. Allah berfirman, fadhkuruni adzkurkum, pakai fa di awal. Fadhkuruni adzkurkum. Maka segera, pakai fa harus segera. Kalau pakai wa itu tidak harus segera, nanti-nanti boleh. Kalau sudah pakai fa itu segera. Itu bedanya wa. Nah, kalau summadhkuruni, nah itu bolehlah, nantilah seminggu lagi lah aku ingat engkau. Nah itu boleh. Tapi kalau Allah sudah pakai fa di awal, lalu ada perintah, jangan engkau sila ya Allah, masih sibuk ya Allah, enggak usah semayanan, keburu berakhir ini. Makanya Allah pesan, fadhkuruni, jika engkau segera mengingatku, aku juga adzkurkum, segera mengingatmu. Atau pakai rumus begini, jika engkau segera mengingatku, aku segera juga akan mengingatkanmu. Oh, kan enak itu. Enak, bersama Allah itu enak. Aman, selamat, damai, sentosa, sejahtera. Apa lagi? Semuanya. Nah, untuk menjadikan seperti itu, maka Allah pesan tadi, fadhkuruni, ingat, maka segera ingatlah aku, adzkurkum, aku akan ingat kamu. Itu kerpean terakhir untuk rumus kita agar kita ingat pesan Allah, ingatlah aku akan mengingatkanmu, atau aku akan selalu ingat padamu. Saya kira demikian, wallahu a'lam bishawab. Silakan ada pertanyaan barangkali sebelum kita tutup. Kalau ada. Kalau sampun, mudah-mudahan Allah selalu mengantarkan kita. Tadi jangan lupa pesan Rasulullah. Kalau pesan saya dilupakan saja, tidak ada masalah, dan itu cukup berharga untuk dilupakan. Tapi kalau pesan Rasulullah, jangan sekali-kali melupakan. Jangan sekalipun tidak boleh melupakan. Di penghujung sholat, jangan lupa. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, saya itu susah menghafal begitu, pakai bahasa Arab lagi. Sekarang diingat, besok lupa. Ya sudah, nggak usah pakai bahasa Arab, nggak apa-apa. Ya Allah, tolonglah saya untuk selalu bisa mengingatmu dan selalu bersyukur kepadamu dan beribadah yang terbaik kepadamu. Dah. Kalau susah mengingat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, ingat 3. Ya Allah, tolonglah saya untuk selalu bisa mengingatmu dimanapun, kapanpun, dan bersyukur kepadamu apapun yang engkau berikan, dan beribadah apapun ibadah
aku bisa melaksanakan yang terbaik. Saya kira demikian. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu hayyakum ajmain. Alafu minkum, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.